pembentukan ormas orsospol yang berafiliasi kepada PKI, pemutarbalikan segala PKI dan lambang PKI. Saudara, saat ini di kalangan selebritis kaum muda, dan maaf, sampai Menko Polhukam, maaf, harus saya sampaikan saudara, begitu kami protes adanya kaos-kaos berlogo PKI, Pak Menko mengatakan, saudara, tentara dan polisi tidak usah over, jangan berlebihan, jangan kalau ada logo PKI dianggap PKI, ini kan cuma tren anak muda. Logo PKI itu termasuk sosialisasi lambang PKI, itu dilarang, saudara, oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dilarang juga oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 27 tahun 99, dilarang juga oleh TAP MPR RI nomor 1 tahun 2003, dan dilarang oleh KUHP pasal 107 A, B, C, dan D serta E, saudara. Nggak bisa. Kalau itu sudah masuk larangan, seorang Menko Polhukam tidak berhak melindungi logo Palu Arit hanya dengan alasan itu adalah tren kaula muda, saudara. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Baik, yang ke-15, saudara. Belum lama ini, saudara, ada usulan konyol, penghapusan kolom agama dari KTP, saudara. Kalau kolom agama dihapuskan dari KTP, saudara, maka ini merupakan kesempatan bagi kalangan ateis, bagi kalangan PKI untuk tidak lagi mencantumkan agamanya, saudara. Ini berbahaya, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI. Baik, yang ke-16, saudara, dorongan untuk minta maaf kepada PKI. Ada apa? Saya ditanya sama wartawan, Habib Rizik, ini bagaimana sikap FPI kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI? Saya jawab, kalau presiden ngotot meminta maaf kepada PKI, saya usul sekalian saja minta maaf sama Belanda dan Jepang. Jangan tanggung-tanggung minta maaf, saudara. Minta maaf saja. Belanda, maaf dulu pejuang kami membunuh tentara Belanda. Jepang, maaf dulu gerilyawan kami membunuh Anda. Minta saja sekalian maaf kepada Belanda dan Jepang, saudara. Belanda dan Jepang itu penjahat, saudara. Sebagaimana PKI, bukan kita yang minta maaf kepada Belanda dan Jepang, bukan kita yang minta maaf kepada PKI. PKI yang harus minta maaf kepada bangsa Indonesia, saudara. Baik, kemudian berikut yang ke-17, saudara. Maaf, sekarang ini ada jargon revolusi mental. PDIP juga. Kalau yang dimaksud revolusi mental adalah revolusi akhlak, revolusi moral, revolusi budi pekerti, dari tidak baik menjadi baik, tentu kami dari FPI akan sangat-sangat mendukung. Tapi kalau yang dimaksud revolusi mental adalah membebaskan jiwa dari ikatan agama, membebaskan jiwa daripada aturan hukum Tuhan, sebagaimana yang pernah disuarakan oleh Karl Marx, sebagaimana di tahun 50-an pernah dikampanyekan oleh PKI. Ini jargon PKI dulu, saudara. Nah, kalau itu yang dimaksud, kami menolak istilah revolusi mental kalau hanya memberikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit, ya kawan. 19, saudara, saat ini di beberapa karnaval, bagaimana tokoh-tokoh PKI, saudara, seperti Aidit, seperti Nyoto, saudara, itu dibawa-bawa, diusung-usung. Bahkan dalam karnaval peringatan HUT RI di Madura, saudara, di Sumatera Barat, kemudian di Jawa Timur. Ada apa kalau ini bukan indikasi kebangkitan mereka? Dan yang ke-19, saudara, maaf, beberapa waktu yang lalu juga ada simposium di Arya Duta. Saudara, ya, tujuan pemerintah baik, dimonopoli oleh pemerintah, bagus tujuannya, saudara. Tapi sayang sejuta sayang, saudara, ternyata simposium tersebut, saudara, hanya menguntungkan kader-kader PKI ketimbang kader-kader bangsa Indonesia sendiri, saudara. Nah, karena itu, saudara, yang terakhir, yang ke-20, saudara. Ada jenderal PKI. Yang terakhir, saya sedih, kecewa bercampur marah. Begitu saya saksikan di ELC, saudara, Indonesia Lawyer Club, di salah satu sebuah stasiun televisi, saudara, ada tokoh yang mengatakan kalau PKI itu hanya korban.
Kalau PKI itu korban, penjahatnya siapa? Kalau PKI korban, berarti penjahatnya NU, penjahatnya Banser, penjahatnya Masumi, penjahatnya tentara, penjahatnya Polri, penjahatnya negara, saudara. Nah, maka itu saudara, ya kalau korbannya PKI, berarti penjahatnya Nahdlatul Ulama NU, berarti penjahatnya Muhammadiyah. Enaknya saudara, umat Islam ini dianggap semua sebagai pelaku kejahatan. Ini kita tidak terima. Ke Padang Persatuan, kalau ingin simpatik kepada PKI itu urusanmu. Tapi jangan coba-coba mengatakan mereka korban. Itu akan menyinggung perasaan jutaan umat Islam di Indonesia. Baik saudara, saya di sini tidak mau sebentar karena waktu sudah sebentar. Implikasi saya lewatkan dulu. Usulan FPI untuk simposium ini. Ayo kita kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang dijiwai Piagam Jakarta sebagaimana amanat dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Takbir, merdeka. Yang kedua, tolak segala perbuatan dan pemahaman ideologi yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan Yang Maha Esa sebagai jiwa daripada Pancasila. Apapun ideologi, pemahaman dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan Yang Maha Esa harus kita tolak saudara. Termasuk pemahaman PKI, komunisme, ateisme, kemudian Leninisme, Marxisme, termasuk segala kemunkaran dan kemaksiatan yang bisa mengundang kemurkaan Allah sehingga bisa terjadi yaitu malapetaka dan musibah di negeri kita. Yang ketiga, tegakkan dan laksanakan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99, TAP MPRI nomor 1 tahun 2003 dan KUHP pasal 107A sampai E. Karena itu kita serukan TNI dan Polri jangan pernah ragu. Anda semua punya payung hukum untuk menindak, menutup, membubarkan setiap kegiatan PKI di seluruh wilayah NKRI ini, saudara. Kemudian yang keempat, ada 5 poin, saudara. Tolak formalisasi rekonsiliasi dengan PKI. Saudara, saya punya cerita. Di tahun yang lalu, 16 Agustus tahun 2015, kami Ormas Islam itu melakukan long march yang diikuti oleh ratusan ribu umat Islam dari Senayan, Sudirman, Tamrin sampai ke Istana. Kenapa kami gelar itu parade tauhid saudara dengan ratusan ribu umat Islam? Karena kami dengar dari sumber yang sangat terpercaya bahwa Presiden saudara berencana untuk memasukkan saudara item permohonan maaf kepada PKI di dalam pidato ke